Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati fasilitator saya, Ibu Eti Arinastiti, SSIM Biotex. Yang saya hormati pengajar praktik Bapak Wiwi Setiawan MPD. Pada kesempatan kali ini saya bernama Ateng Hidayat MPD, CGP Angkatan 7, asal DKI Jakarta, akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya, yaitu Ibu Nyimas Iriani MPD. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana dari tahapan supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Berikut merupakan kegiatan pra-observasi saya. Assalamualaikum Bu Nyimas. Waalaikumsalam Pak Ateng. Apa kabarnya nih Bu Nyimas nih? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pak Ateng sendiri gimana? Alhamdulillah. Gini Bu Nyimas hari ini tidak sibuk kan? Alhamdulillah Pak, santai-santai aja. Ya, soalnya kan ini saya nanti ada mau sedikit berbicara dengan Ibu, berbincang-bincang, sharing gitu ya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf nih mengganggu Ibu Nyimas karena mengganggu waktunya ya. Tidak apa-apa Pak, santai aja Pak. Ya. Santai. Sebab intinya dari sini itu saya akan melakukan kegiatan praobservasi Bu Nyimas dari kegiatan supervisi akademik yang akan saya lakukan di kelasnya nanti Bu Nyimas gitu ya. Di mana supervisi ini nanti tujuannya adalah membantu Bu Nyimas dalam mengembangkan, meningkatkan kompetensi yang berkaitan dengan kompetensi mengajarnya Ibu nanti di kelas ya. Nah, di sini nanti kita ngobrol santai saja lah, kegiatan praobservasi ini yang nanti akan dilakukan oleh Ibu ya. Baik, sekarang saya mau tanya di Bu Nyimas nih ya, apa yang Bu Nyimas harapkan dari obrolan kita hari ini? Baik Pak Ateng, saya berharap obrolan kita ini saya bisa sharing dengan Pak Ateng tentang pembelajaran yang nanti akan saya lakukan. Ya. Tentunya pembelajaran yang saya lakukan kan pastinya ya masih banyak kekurangan yang tentu mungkin saya butuh sharing masukan dari Pak Ateng untuk melakukan pembelajaran bagaimana yang baik. Ya, baik Bu Nyimas. Jadi kita Bu Nyimas yang harapkan itu adalah kita saling berbagi informasi aja ya, saling sharing berkaitan dengan pembelajaran yang akan dilakukan nanti Bu Nyimas ya. Baik, terus kalau boleh saya tahu kapan Bu Nyimas mau akan melaksanakan supervisi? Insya Allah supervisinya itu hari Senin Pak, tanggal 3 Maret 2023 di kelas 71 Pak. Oke, jadi akan di tanggal 3 Maret ya? Iya. 3 Maret di kelas berapa? 71 ya? 71. Oke. Terus Ibu mau menerangkan tentang apa besok? Insya Allah tentang pengukuran Pak. Oke, jadi tentang pengukuran ya? Iya. Jadi besok Ibu akan memberikan materi tentang pengukuran. Dari materi itu tujuan pembelajarannya apa Bu? Saya berharap Pak, setelah saya melakukan pembelajaran, saya sangat berharap agar para peserta didik itu pertama dapat mengetahui apa itu pengukuran. Lalu yang kedua peserta didik itu dapat langsung menerapkan bagaimana cara pengukuran berbagai hal, baik tinggi, berat, dan lain-lain. Lalu selain itu nanti peserta didik dapat menyebutkan pengertian besaran, pengertian satuan, maupun satuan baku dan tak baku. Oke, jadi tujuan pembelajarannya itu nanti diharapkan siswa dapat menyebutkan pengertian pengukuran, menunjukkan pengertian besaran gitu ya, menyebutkan pengertian satuan, dan menyebutkan satuan baku dan tidak baku ya. Oke. Terus area pengembangan yang hendak Ibu capai apa ya? Saya berusaha membuat siswa agar dapat mengembangkan kemampuannya dalam melakukan pengukuran. Dalam hal ini tidak hanya panjang saja. Saya berusaha supaya siswa itu bisa juga menerapkan
pembelajaran yang saya lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari, kontekstual, misalnya bagaimana cara mengukur suatu luas suatu tempat, lalu bagaimana mengukur volume suatu tabung, lalu bagaimana cara mengukur berat badan mereka. Nah, jadi selalu melakukan pengukuran yang selalu berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari atau kontekstual. Jadi nanti pokoknya intinya dengan kontekstual sehari-hari yang berhubungan dengan sehari-hari. Jadi terus tadi melihat keaktifannya siswa gitu ya. Semua karena di situ nanti polanya adalah anak harus aktif gitu ya. Anak langsung terjun langsung. Iya, betul. Yang telah saya amati tadi pembicaraan Ibu, jadi nanti strategi apa yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran nanti? Oke Pak, untuk mempersiapkan pembelajaran tentang materi pengukuran, banyak yang sudah saya persiapkan. Di antaranya yang utama adalah perangkat pembelajaran saya, bagus. Itu adalah RPP. Itu adalah urutan bagaimana saya nanti membawakan pembelajaran dalam materi pengukuran. Lalu kemudian saya sudah, karena saya pembelajarannya itu secara berdiferensiasi, tentunya saya menyiapkan diferensiasi kontennya, yaitu yang berhubungan dengan media, media nanti di situ ada video. Saya persiapkan video pembelajaran, lalu tentang perintilan materi, PPT, lalu kemudian juga saya siapkan lembar kerja peserta didiknya itu seperti apa, urutan pekerjaan harus mereka lakukan sampai pada evaluasi. Waduh, bagus itu. Berarti Ibu sudah mempersiapkan secara lengkap ya, Bu Mas ya. Insya Allah. Mulai tadi RPP-nya, video, PPT, media pembelajaran, bahkan nanti ada LKPD-nya juga ya. Tadi juga akan disesuaikan dengan kemampuan siswa juga tadi ya. Hal yang membuat ada nggak dalam nanti perkiraan Bu Mas itu kesulitan apa nih yang akan mungkin akan terjadi gitu pada pembelajaran besok? Ada sih Pak. Kan kita tahu siswa itu kan beragam-ragam kemampuannya, tidak sama gitu kan. Makanya kita di awal pembelajaran pun harus melakukan asesmen kognitif untuk mengetahui hasil pengetahuan atau kemampuan siswa. Kan ada kemampuannya yang tinggi, sedang, maupun lambat. Tentu, itu kesulitannya saya yang mungkin untuk anak-anak yang lambat itu saya harus menggunakan model atau metode pembelajaran yang lebih dikhususkan gitu dibandingkan dengan anak yang mempunyai kemampuan tingkat level tinggi, karena anak yang kemampuan level tinggi itu dia akan menganggap IPA itu mudah, sehingga dia mudah menerima pelajaran. Tapi untuk anak-anak yang rendah kemampuannya itu akan menganggap IPA itu sulit, sehingga dia akan sulit mengikuti pembelajaran. Ya mungkin nanti kesulitan itu dalam pembagian kemampuan siswa ya. Ada yang rendah, sedang dan tinggi, itu kan nanti akan mungkin di situ kita akan menemui kesulitan, tapi yang mudah-mudahan besok lancar ya Bu ya. Nah, dengan keterkaitan belajar siswa, tentunya kan Bu Mas mempunyai strategi nih di dalam model pembelajarannya atau metode pembelajaran terkait dengan pembelajaran besok ya Bu ya. Bisa nggak diceritakan bagaimana rencana kegiatan pembelajaran yang Ibu akan lakukan besok? Rencana untuk prosesnya itu saya akan membagi siswa itu berdasarkan gaya belajarnya. Gaya belajar. Jadi nanti siswa yang gaya belajarnya secara auditori akan kumpul dengan siswa auditori, lalu yang secara kinestetik, lalu yang visual, secara visual. Nanti di situ pun medianya itu saya akan berbeda Pak. Jadi untuk mereka memahami materi itu medianya sebelum pembelajaran, sebelum pembelajaran sudah saya share di grup biasanya. Di situ nanti untuk yang auditori di grup itu saya share pertama video tentang pengukuran, bagaimana melakukan pengukuran. Lalu video yang kedua itu saya share tentang PPT atau materi yang berhubungan dengan pengukuran, cara melakukannya dan sebagainya.
Baik. Kemudian nanti yang ketiga itu LKPD-nya sudah selesai. Nanti siswa itu sudah siap dari rumah. Jadi ketika ketemu dengan saya, mereka sudah tahu nih saya akan belajar tentang apa. Langsung saya berikan LKP. Mereka sudah mempersiapkan LKPD-nya di rumah sehingga mereka tinggal langsung praktek di dalam kelas. Seperti itu strateginya Pak, sesuai dengan kemampuan gaya belajar dan kemampuannya. Waduh, udah lengkap sekali tuh Bu Nyimas. Ya, Ibu sudah bagus dalam mempersiapkannya. Alat peraganya pun sudah banyak ya, udah dipersiapkan dengan benar nanti. Sebelumnya mereka saya suruh juga bawa alat peraga, gitu. pengukuran, gitu. dari KPD. Itu saya suruh bawa pulpen, saya suruh bawa penggaris atau meteran, saya suruh bawa tali. Mereka biar bisa membandingkan pengukuran dengan menggunakan berbagai macam alat. Luar biasa Bu Nyimas. Aduh, kalau saya amati sih dari pembicaraan yang saya lihat itu Ibu sudah merencanakan pembelajaran sedetail mungkin ya, Mas. Tapi masih ada nggak sedikit kekurangan Masih ada nggak kekurangan dari Ibu nanti itu? Menurut saya, Mbak, udah cukup ya. Udah cukup. Menurut saya, tapi nggak tahu nanti ketika dalam berjalan pembelajaran ya Pak. Jadi karena ini masih dalam butuh proses gitu kan. Bagus banget ya. Nah, untuk melaksanakan semua itu, Ibu membutuhkan dukungan nggak atau bantuan dari siapa gitu? Ya tentu saja Pak Teng, terutama dari rekan sejauh saya guru BK dan juga dari supervisor saya Pak Teng. Iya, baiklah Bu Nyimas, sudah menceritakan bagaimana strategi pembelajaran yang akan dilakukan berikut persiapannya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih, apa kompetensi yang akan dikembangkan Ibu dari kegiatan supervisi akademik ini? Kompetensi yang saya kembangkan yaitu kompetensi sosial emosional ya Pak. Bagaimana caranya anak itu bisa mengelola sosial emosional dirinya ketika mereka sedang berkolaborasi dalam melakukan praktek itu kan perlu banget Pak. Jadi mereka perlu mengontrol emosi, perlu menghargai temannya, gitu ya, sehingga tidak saling egois. Jadi bisa bekerja sehingga menghasilkan hasil yang baik, produk yang baik. Jadi melakukan pengembangan sosial emosionalnya ya Bu ya, nanti dalam mengontrol sosial emosionalnya itu sendiri ya. Terus kompetensi perkebudayaan juga beragam ya dari nanti akan dilakukan di sana ya. Saya pokoknya berusaha melakukan pembelajaran yang membuat anak itu mudah mengerti. Iya, lebih aktif ya gitu ya. Lebih aktif. Oke, bagus sekali. Nah, terus strategi yang dilakukan Bu Nyimas untuk mencapai kompetensi tersebut apa? Tadi strateginya. Menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih lebih komplit gitu, lebih lengkap, sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan tentunya ya kebutuhan belajar siswa itu gitu, sesuai dengan gaya belajar siswanya. Saya persiapkan sedetail mungkin. Ya pasti di situ ada komitmennya yang itu terus ada nggak komitmen yang akan dilakukan Ibu Nyimas nanti itu? Komitmen saya akan selalu berusaha melakukan pembelajaran yang selalu berpihak pada murid. Jadi apa yang dibutuhkan oleh murid itulah yang harus saya siapkan dan yang saya lakukan supaya siswa belajar dengan saya menjadi nyaman. Itu yang paling penting. Kalau anak udah nyaman, apapun yang kita berikan pasti langsung masuk otaknya seperti itu. Baik Bu Nyimas, saya dari pembicaraan ini saya sudah mendengarkan dengan sangat baik sekali. Bu Nyimas sudah siap sekali. Terima kasih atas meluangkan waktunya. Semoga besok observasinya lancar dan tidak ada kendala. Terima kasih Pak Teng. Sekali lagi saya mohon bimbingannya. Iya, amin. Semoga Ibu memberikan kelancaran dan kesehatan ya. Amin. Terima kasih Bu Nyimas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
agar belajar yang kita pelajari dapat dimudahkan oleh Allah, dapat kita pahami, kita pelajari. Berdoa dimulai. Ya, baik anak-anak. Hari ini siap kalian mengikuti pelajaran Ibu? Ya. Alhamdulillah. Ya. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran Bu Dimas mau nanyakan dulu nih. Siapa yang berani menceritakan kejadian apa yang kalian alami dari kemarin sampai hari ini? Atau mungkin mulai dari bangun tidur sampai saat ini? Ya. Ya, siapa? Afif ya? Oke, Afif, silakan maju ke depan. Kita kasih aplaus dulu untuk Afif. Ayo, ganteng. Aduh, ganteng banget Ibu. Ya, Afif, silakan ke depan. Kita dengarkan ya, Afif mau ceritakan soal kejadian pada yang lagi Afif. Ya, silakan. Siapa Afif, biar teman-temannya mendengarkan. Jadi saya bangun tidur itu jam 5. Setelah itu sholat subuh ya jam 6. Saya mandi dan siap-siap untuk berangkat sekolah. Tapi sebelum berangkat sekolah saya ikut sarapan terlebih dahulu. Oke. Buat menghadapinya. Oke. Ya. Terus? Sampainya di sekolah. Keras, temennya nggak dengar ya? Iya. Ya, sampai di sekolah? Sampai di sekolah saya langsung menyapa teman saya yang sudah ada di kelas. Oke, senang kamu bertemu dengan teman? Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Ya. Ya, ternyata Afif bangun dari pagi, nak. Bangun dari pagi, sarapan pagi dengan senang hati dia datang ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, saling menyapa, ya. Nah, sekarang untuk selanjutnya Bu Dimas minta nih kalian mengutarakan perasaan kalian saat ini. Ibu kasih waktu 2 menit, catat di buku. Coba sekarang kalian ada salah satu kali mau bercerita tentang perasaannya membacakan yang ditulis. Ya Bu. Ya, silakan. Tepuk tangan. Ya, ceritakan perasaannya. Perasaan saya saat ini adalah senang karena bisa bertemu dengan teman-teman dan mengikuti pelajaran. Oke, luar biasa. Nah, sekarang anak-anak kita akan melakukan yang namanya relaksasi. Sekarang silakan kalian duduk yang santai di bangku masing-masing. Oke, duduk santai di bangku masing-masing. Ya. Ya, letakkan tangannya boleh di paha atau di mana senyaman mungkin. Ya. Oke. Ya, kita lakukan relaksasi ya. Nah, sekarang coba pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian. Pejamkan semua. Sudah? Kemudian tarik nafas dalam-dalam. Dan hembuskan nafas. Tarik kembali nafasnya. Ayo semuanya pejamkan mata, tarik nafas, hembuskan kembali nafasnya. Dan sekarang bayangkan peristiwa yang sudah terjadi pada kalian dari kemarin sampai hari ini yang membuat perasaan kalian menjadi berkecamuk. Bayangkan dan ingat-ingat. Silakan kalian bayangkan dan ingat-ingat apa peristiwa yang membuat kalian
menjadi emosi. Ingat-ingat apa yang sudah kalian lakukan, kerjakan terhadap kedua orang tua kalian. Kalian bayangkan apa perbuatan yang bermanfaat yang sudah kalian berikan kepada orang tua. Selama ini bisa kalian bayangkan bagaimana seorang ibu melahirkan kalian, membesarkan kalian hingga besar seperti ini. Kalian lahir dari mulai bayi tidak bisa apa-apa hingga besar sekarang hanya karena jasa dari seorang ibu. Seorang ibu yang dengan rela hati mengorbankan jiwa dan raganya demi anaknya. Ibu berkorban siang dan malam untuk membesarkan kalian. Dari semula kalian tidak bisa apa-apa hingga kalian besar seperti ini. Ingatlah pada ibu kalian yang sudah berupaya untuk berjuang demi kemajuan Bapak Presiden bisa mendapatkan Nobel Prize, Peace Prize gitu ya, kenapa? Bisa menunjukkan potensi untuk dunia. Ampian, sudah kita ulangi, mohon maaf. Kita ulangi. Pejamkan lagi matanya, ya. Ingat pada ibu kita yang sudah berjuang membesarkan kita. Berjuang ketika kalian sakit, ingatkah siapa yang berada di samping kalian? Ketika kalian membutuhkan sesuatu, siapa yang memberikan? Sekarang coba kalian bayangkan apa yang sudah kalian berikan untuk ibu kalian. Apa yang sudah kalian perbuat demi membahagiakan ibu kalian. Sekali lagi, coba kalian mengingat kembali tentang semua yang pernah kalian perbuat untuk ibu. Apakah sudah kalian membahagiakan ibu kalian? Jangan sampai kalian menyesal jika ibu kalian sudah tidak ada. Bagi yang sudah berbakti, teruslah berbakti pada ibu. Tapi bagi yang belum, tolong sayangilah ibu kalian. Saat ibu kalian itu ada, jangan sampai susah. Sekali lagi, tolong diingat-ingat. Diingat-ingat apa yang sudah kalian perbuat untuk ibunda kalian. Tolong nanti setiba kalian di rumah, sayangilah ibu kalian. Itu adalah pintu surga bagi kalian, di mana kalian dapat mendapatkan berkah dari ibu. Terima kasih. Silakan sekarang kalian buka mata. Ya, apa yang kalian rasakan? Oke. Nanti bagi yang belum berbakti, sampai di rumah belum berbakti, coba silakan kalian. Kenapa nangis, nak? Ayo sini coba ceritakan apa yang kamu rasakan dari relaksasi kita tadi. Silakan. Keras, yang lain dengarkan. Sedih banget.
membanggakan orang tua. Tepuk tangan dong. Ya terus, jadi naskah kamu apa nantinya? Oke, sampai di rumah cium mama ya. Oke, yang lainnya juga begitu ya. Oke, tepuk tangan dong. Nah, minggu kemarin kita, pemungutan yang lalu kita belajar tentang apa ya? Iya. Ibu ada making sedikit saja. Ya, sedikit untuk melihat apakah kalian habis tadi menangis, sedih, apakah sudah siap lagi mengikuti pembelajarannya. Berikutnya dengarkan, kalau ibu menyebutkan tepuk 1, kamu tepuk 1. Kalau menyebut tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tapi kalau punya mas tidak menyebutkan tepuk, jangan tepuk. Ya, mulai. Tepuk 2, tepuk 1. Tapi jangan tepuk 5 ya. Ulangi. Tepuk 4, 2. Kalau bisa jangan tepuk. Jangan. Oke, berarti belum sedikit lagi. Tepuk 2, tepuk 3, 4. Oke, udah fokus. Oke, terima kasih. Karena sudah fokus, kita bisa mulai pembelajaran. Oke, sayangku, untuk pembelajaran hari ini sebentar. Gerbang apa? Kelihatan nggak tuh? Nah, ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang ya, kita akan belajar tentang pengukuran. Karena dalam pengukuran di sini ada beberapa kompetensi yang harus kalian pahami setelah belajar. Yang pertama adalah kalian harus bisa menjelaskan pengertian pengukuran. Lalu yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan pengertian besaran, pengertian satuan, lalu pengertian satuan baku. Dan satu sekarang untuk langkah awalnya, coba amati gambar di depan. Kelihatan? Ya, gambar di depan ada tulisan gambar apakah ini? Silakan, siapa yang mau berpendapat? Gambar apakah ini? Ya Bu. Oke, siapa Vira ya? Ya, Vira, silakan maju ke depan. Tepuk tangan dulu. Gambar orang yang sedang melakukan pengukuran dengan menggunakan jangkau tangan. Oke. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Pembelajaran hari ini kalian akan mempelajari apa saja. Nanti akan ibu katakan. Kalian pertama akan mempelajari tentang ini apa namanya pengukuran. Ya, jadi kegiatan kalian hari ini ingat-ingat ya, bukan sekali kegiatannya. Pertama kalian mendengarkan materi lewat video. Ya, sama ada PPT materi bisa lewat. Oke, lalu yang kedua ya. Apa yang kedua? Yang kedua, kalian adalah akan ibu berikan EKTD. Kalian lakukan eksperimen pengukuran. Paham? Iya, ya. Nanti selama pembelajaran ibu akan lakukan penilaian nih. Kalian harus tahu. Penilaian yang ibu lakukan 3. Ya, pertama penilaian sikap, kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Sikap, untuk sikap apa aja yang akan dilakukan minimal? Untuk sikap, nanti ketika kalian itu praktek, itu akan melihat kalian tampil tidak menggunakan alat. Lalu yang kedua, kalian melakukan praktikum atau tidak. Ya, makanya nggak boleh diam aja, harus aktif. Di sini ibu sudah menyiapkan, Nak. Nah, di sini ya, ya kalian tahu. Di sini udah ibu
silakan format penilaiannya. Ada nama-nama kalian. Jadi ketika kalian melakukan praktikum sambil diskusi, itu akan keliling menilai, ya. Bagi yang santai atau apa, nanti ada kriterianya. Nilainya antara 1 sampai 3. Ya, kalau aktif 3, kalau kurang aktif 2, kalau tidak aktif nilainya 1. Jadi tolong masih dalam praktikum harus ikut serta bekerja sama aktif. Paham? Ya. Lalu yang kedua pengetahuan nanti akan Ibu lihat ketika kalian mengisi LKPD dan presentasi. Kemudian untuk keterampilan sama Ibu lihat ketika kalian praktek kalian bisa apa tidak. Di situ tadi Ibu lihat keterampilannya ada menggunakan alat bisa tidak, ya. Lalu membaca skala pada alat itu kalian bisa atau tidak, aktif atau tidak. Nah, sama ketika kalian presentasi berani tidak bicara di depan, itu adalah untuk nilai keterampilan. Paham? Oke, pernah melakukan pengukuran ya? Ya, siapa yang bisa memberitahu itu nih? Kira-kira apa yang pernah kalian lakukan mengukur apa ya? Mengukur tinggi badan luar biasa. Apa? Pizza ya? Zio. Pakai meteran, tinggi badan, luar biasa teman-teman. Oke, nah jadi benda-benda apa saja yang bisa diukur ya, Pak itu? Meja, buku, lemari. Oke, banyak benda yang bisa diukur. Sekarang untuk mengukur itu bisa gunakan alat apa saja? Ya, siapa? Penggaris, boleh. Siapa? Firza ya? Siapa? Selain penggaris apa lagi Firza? Hah? Apa? Pulpen, jempol tangan, betul tadi ya. Oke, tepuk tangan di dada. Sekarang Dimas akan sebelum mulai pelajaran kalian harus semangat nih, ya. Semangat, kita akan belajar tentang hal-hal yang baru, yang sangat menyenangkan, yang bisa bermanfaat dalam kehidupan kalian sehari-hari, bisa kalian aplikasikan, ya. Oke, video dan PPT sudah diputar di grup masing-masing. Silakan Ibu kasih waktu kalian selama 2 menit saja ya untuk mendengarkannya. Kemudian tolong nanti kalian tuliskan di mana? Di kertas atau di buku ya, apa yang kalian dengarkan tadi. Nanti kalian bisa mengungkapkan ke depan ya. Bisa dengan cara apa, Bu? Kalau aku mendengarkan tulis kemudian aku rekam lagi boleh nggak? Boleh. Bu, kalau aku misalnya mau mau pakai tulisan boleh ya, pokoknya tulisan sekreatif mungkin. Oke, 2 menit dari sekarang, silakan. Silakan kalian pelajari, di situ ada video. Saya buka ini aja punya udah bisa. Oke, bagi yang sedang membaca buka PPT-nya. Bagi yang sedang mendengarkan silakan buka videonya. Jadi ada dua alternatif ya, bisa melalui PPT, bisa melalui video. PPT-nya ada materi yang ada di PPT,
hasil dari yang ada di video ya, Nak. Oke, yang ini yang nempel siapa nih? Ih, keren banget. Ya, siapa namanya? Abdan. Apa yang kamu hasil dengar tadi? Kamu tempel. Iya. Luar biasa. Oke ya. Kalian sudah menyimak PPT, sudah belajar PPT maupun video yang diberikan ya. Sudah dapat ilmunya. Sekarang dari PPT maupun video yang sudah diberikan, sekarang kita praktekkan. Ya, praktekkan dalam kehidupan yang nyata. Apa yang harus kalian lakukan? Nanti ingat, kalian akan melakukan diskusi, ya. Diskusi itu apa? Mengerjakan LKPD, lembar kerja siswa. Isinya adalah kalian melakukan keterampilan atau eksperimen dalam rangka melakukan pengukuran. Nanti apa saja yang diukur? Yang pertama, kalian mengukur meja, ya. Kalian ukur meja dengan apa? Jengkal tangan. Paham ya? Lalu apa lagi? Pakai pulpen. Pakai apa lagi? Pakai plastik. Pakai apa lagi? Penggaris. Ya, bisa. Nanti setelah mengukur panjang meja, kalian bisa mengukur tinggi kalian. Dengan apa? Meteran, ya. Selain itu apa? Bisa juga mengukur berapa masa kalian. Kalau kalian nimbang pakai apa ya? Kalian tahu? Ya apa? Pintar. Pakai timbangan. Nanti kalian harus nimbang, ya. Oke. Sekarang ini Ibu bagikan LKPD-nya. Kelompok 1 mana? 1. Kelompok 2 ini. Kelompok 3. Empat. Mana pas? Itu ya? Kelompok 2. Kelompok 5. Iya. Kelompok 6. Baik. Alatnya kemarin minggu yang lalu Bu Juma sudah menyuruh kalian bawa penggaris ya. Sudah pada bawa semua belum? Oke, sudah bawa pulpen? Baik. Ya, sekarang coba perhatikan. Kalian akan melakukan diskusi kelompok, yaitu melakukan pengukuran. Bentar ya. Nanti ya. Lembar kerja yang kalian punya, gimana ya? Oke, silakan kalian diskusikan. Boleh kalian lihat pertama. Kalian isi di sini ya. Isi di LKPD, lakukanlah pengukuran panjang meja dengan gunakan jengkal tangan. Silakan. Oke ya, Ibu sambil menilai nih. Ya, seperti ini Ibu nilai.
Jangan tiga alat ya. Satu, bagaimana tadi? Jaga tangan, dua, depan, ketiga kembali. Tinggi badan nanti ya. Tinggi badan. Jalan dulu. Isi ukurannya berapa? Baca yang kalau pakai penggaris, baca yang benar angkanya dimulai dari angka berapa? Ya, dari 0 ya, jangan sampai salah membaca. Jangan nunggu semuanya. Ini gini. Dulu dari situ ya. Diam. Itu dikit dah. 60,5. Anak. Oke, sudah ya. Sekarang kalian ukur tinggi badan kalian. Oke. Pakai penggaris, Bu. Ya. Bisa misalnya nggak ada meteran nih, Bu, bagaimana? Pakai penggaris boleh ada
Pegang. Oke, ayo Meja. Sekarang mau sini. Catat ya, sini catat ya. Satu kelompok satu aja. Kelompok sini sudah. Ya, tulis ya. Awas, Olin. Bukan gitu dong. Udah, ayo cepat kirim. Oke, kalau sudah sekarang mulai belajar. Silakan kalian. Setiap kelompok kalau sudah didapat hasilnya, sekarang kalian diskusikan jawab pertanyaannya. Ibu kasih waktu 2 menit, cepat. Pertanyaan dijawabnya. Ayo bekerja sama di pelataran. Nanti laporannya. Halo. Laporannya duduk di tempatnya. Ya, silakan. Coba gabung 1, gabung 2, 3. Bisa menggunakan pertama. Kalau menjawab pertanyaan boleh kalian bisa menggunakan pertama. Ya, silakan mana yang kalian. Ini jawabnya di mana? Di mana aku kan? Cepat banget ya, waktunya kita terbatas. Ya, 2 menit lagi. 1-4 ya, 1-4. Apa? Bisa anak air. Jangan Nomor 1 sampai nomor 4 dan nomor 8. Nomor 1, silakan nomor 1 yang mau presentasi siapa? Yuk, presentasikan dulu Bapak. Bisa sampai di depan. Ayo, nomor 1, nomor 4, udah nambah lagi ya, ya. Kita waktunya sampai ini. Ayo, cepat. 1 menit. 1 menit. Yang lain dengarkan. Jawaban nomor 1 berbeda karena ukuran benda untuk mengukur meja berbeda. Oke, jawabannya berbeda karena alat yang digunakan berbeda. Ya, hasilnya. Oke, yang kedua. Mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lainnya yang menghasilkan nilai atau satuan. Oke, betul ya. Nomor 3 besaran. Nomor 4 nilai atau satuan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nanti tulis nama kelompoknya ya, dikumpulkan. Ya, ada kelompok 2. Tulis apa? Ada yang membentuk poster, kelompok mana bentuk poster yang terjadi ada? sampai nomor 5 ya, Pak? 1, 2, 3.
pengukurannya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan mengukur? Mengukur adalah membandingkan. Ya, udah, udah. Oke, dengarkan. Sudah selesai. Sekarang Ibu sebelum mengakhiri akan mengadakan refleksi. Coba siapa yang mau maju ke depan memberikan kesimpulan dari yang kalian pelajari? Coba, Kesia ya. Oke, Kesia. Sekarang Kesia. Ada kamu pelajari hari ini? Pengukuran. Pertama pengukuran, terus besaran. Oke, jadi kata Kesia dengar semua. Sudah belajar tentang apa saja? Oke, Ibu mau nanya nih, terima kasih Kesia. Oke, kita sudah tahu ya kesimpulan kita hari ini. Kita belajar tentang mengukur, tentang besaran dan satuan baku tak baku tadi ya. Mana satuan baku? Satuan baku tadi apa? Penggaris atau meteran. Kalau tak baku tadi yang mana? Yang kan? Meteran sama pulpen, pintar. Nah, Ibu mau nanya gimana perasaan kalian belajar hari ini? Oke, ya. Nah, bagaimana untuk meningkatkan? Ada kendala nggak kalian belajar hari ini? Apa kendalanya? Tidak ada? Bagaimana untuk meningkatkan pembelajaran pada pertemuan berikutnya? Lebih belajar lagi ya giat ya? Oke, terima kasih anak-anak. Pengukuran ini bisa kalian gunakan seperti kami memberikan plastik. Plastik itu bisa kalau kita lagi ke mall mau beli sepatu, kita nggak tahu ukurannya, bisa kita gunakan plastik. Ya, nah, nanti penerapan kehidupan sehari-hari kalian bisa mengukur tentang tinggi badan kalian, berat badan kalian, dan lain-lain. Oke, terima kasih kalian sudah belajar dengan bagus semuanya. Semoga kalian belajar hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian. Kalian luar biasa, anak-anak hebat, anak-anak cerdas, anak-anak pintar. Terima kasih, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eti Arinastiti, MSI MBiotek selaku fasilitator. Dan yang terhormat Bapak Wiwi Setiawan MPD selaku pengajar praktek. Dan saya sendiri adalah Ateng Hidayat MPD dari SMP Negeri 87 Jakarta Selatan. Hari ini saya akan melakukan coaching bersama teman sejawat saya yang bernama Ibu Nyimas Aryani Astiti MPD, yaitu coaching pasca observasi supervisi akademik di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nyimas. Waalaikumsalam Pak Arte. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Pak Arte. Pak gimana kabarnya? Alhamdulillah juga Bu. Baik ya. Ya alhamdulillah tadi saya sudah melihat pembelajaran Ibu di kelas sudah dilakukan dengan baik. Saya juga tadi sudah melihat Ibu sudah melaksanakan atau melakukan pembelajaran berdiferensiasi, dan kemudian saya lihat juga tadi Ibu sudah melihat sosial emosionalnya juga sudah dapat ya. Oke Bu Nyimas, dari obrolan kita hari ini apa nih yang ingin Ibu dapatkan? Baik Pak Teng, saya ingin sekali Pak mendapatkan masukan dari Pak Teng ya tentang pembelajaran yang baru saja saya lakukan. Tentunya dalam melakukan pembelajaran tadi pasti ada kekurangan-kekurangan. Jadi saya ingin sharing-sharing aja lah dari Pak Teng gitu ya tentang pelajaran yang saya lakukan tadi. Ya baik. Jadi Ibu dalam pembicaraan hari ini
atau coaching hari ini Ibu ingin sharing tentang apa yang dilakukan pada saat pembelajaran tadi ya. Betul sekali Pak Teng. Tapi bagaimana nih perasaan Ibu hari ini setelah di coaching tadi, di supervisi tadi? Awalnya saya deg-degan Pak Teng. Ya namanya setiap guru kalau mau dilakukan supervisi masih deg-degan Pak Teng. Iya, betul. Tapi sekarang saya senang lega sekali gitu ya, senang udah dilakukan supervisi akademik. Sekarang ya tinggal sharing-sharing aja sama Pak Teng. Ya, udah lega ya Bu ya, karena udah selesai ya. Oke. Baik nih Bu Nimas, saya mohon izin waktunya ya, sebentar aja melakukan coaching tentang pengamatan pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan tadi. Baik Pak. Bu Nimas nih, bagaimana nih kesannya Ibu tadi setelah pembelajaran tadi ya? Tadi ketika melakukan pembelajaran saya senang sekali Pak Teng. Saya melihat banyak anak-anak itu mengikuti pembelajaran saya itu dengan antusias, dengan semangat, dengan senang tanpa ada rasa beban, karena ya saya udah berusaha melakukan pembelajaran itu dengan sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi yang memang gaya belajarnya itu kinestetik, saya berikan secara kinestetik, yang auditori, secara auditori, yang visual pun dengan visual. Jadi mereka dalam melakukan pembelajaran memang sudah sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Jadi mereka senang melakukannya dan antusias, sehingga mereka bisa menemukan sendiri tentang materi yang mereka pelajari pada hari itu. Bagus. Apa namanya, sudah lega ya gitu. Nah, terus ini bagaimana nih kesan Ibu setelah menyajikan pembelajaran tadi? Kesannya bagaimana? Kesannya kalau saya tadi ya senang aja gitu ya. Senang aja karena anak-anak benar-benar antusias walaupun belum 100% sama mengikuti aktif, karena kita tahu ya tidak semua anak itu mempunyai kemampuan yang sama. Ada yang low, ada yang middle, ada yang high ya gitu. Jadi tidak 100% semua aktif. Sangat antusias ya berarti ya. Menurut Ibu, apakah proses pembelajaran yang direncanakan tadi sudah sesuai? Menurut saya sih sudah Pak ya. Menurut saya, tapi ya namanya manusia pasti ada kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki, seperti itu Pak. Boleh nih, di bagian mana nih menurut Ibu ada perbaikan atau kekurangannya? Mungkin perbaikannya menurut saya itu untuk anak-anak yang kurang aktif. Kurang aktif ya. Kurang aktif. Jadi gimana caranya nih supaya anak ini menjadi aktif dalam pembelajarannya gitu. Seperti itu harus diperbaiki. Tapi kan secara keseluruhan mulai dari awal, pertengahan sampai akhir sudah sesuai kan? Insya Allah sudah. Alhamdulillah. Nah Ibu, saya pengen tahu nih sedikit aja. Ibu bisa ceritakan nggak yang dapat memuaskan di Ibu tentang pembelajaran tadi? Ya, yang memuaskan bagi saya itu anak tadi melakukan pengukuran itu mereka saling bekerja sama, saling berkolaborasi. Mereka melakukan pengukuran tadi seperti contohnya melakukan ukuran panjang meja, mereka langsung praktekkan gitu ya. Untuk yang kinestetik mereka langsung bekerja. Kontekstual gitu. Ya, berarti ya. Mereka langsung menerapkan dalam kehidupan ya. Bagaimana cara mengukur panjang meja dengan berbagai macam alat seperti tadi pakai jengkal tangan, pakai tali, kemudian pakai meteran. Nah, sedangkan yang untuk auditori mereka bisa mendengarkan dari rekaman-rekaman video gitu ya, dan visual mereka bisa dengan mempelajari dari LKPD tadi. Bagus banget itu Bu. Ya, jadi saya senang mereka benar-benar antusias dan semangat dalam melakukan pembelajaran pada hari ini. Jadi pokoknya sangat puas ya dalam pemahaman tentang pengukuran itu ya, dalam berbagai macam alat benda yang Ibu berikan tadi ya, sampai ke LKPD-nya segala ya. Tapi menurut Ibu ada nggak sih kesulitannya di dalam pembelajaran tadi? Tentu ada Pak. Tadi awalnya anak-anak itu pada tidak tahu itu tentang meteran Pak. Apalagi itu ada angka-angkanya kan. Tapi bawa kan anak-anak itu kan ya tadi ya. Tadi saya lihat. Nah, anak-anak itu pada umumnya belum bisa membaca skala yang ada di meteran tersebut. Nah, itu kesulitan saya. Jadi ya, Bu, ini gimana cara bacanya? Nah, itu kesulitan saya. Anak-anak rata-rata belum bisa membaca skala yang ada pada meteran.
Tapi bagaimana tuh cara Ibu mengatasi kesulitan yang tadi? Cara mengatasinya itu Pak, ya mau nggak mau Pak, saya ajari dulu anak-anak gitu. Nah ini kan ada angkanya nih, 0 di sini, cara membacanya dari 0. Kemudian skala-skalanya antara rentang skala dibagi 10. Jadi saya ajari cara membacanya supaya mereka bisa membaca hasil pengukurannya dengan tepat dengan menggunakan meteran. Good, ya. Berarti sekarang udah kalau dengan ada solusinya itu berarti Ibu sudah paham, berarti ya mereka anak-anak sudah paham sudah ya. Sudah paham, alhamdulillah. Sudah paham, mereka sudah bisa melakukan pengukuran dengan tepat. Alhamdulillah. Berarti dalam diri Ibu sudah anak-anak sudah paham, mungkin dalam kompetensi ketercapaiannya pasti ada dong ya kan. Menurut Ibu di berapa nih kira-kira? Insya Allah dari yang sudah saya lihat anak-anak melakukan pengukuran, kemudian dari LKPD yang mereka isi itu saya lihat hampir 90% anak-anak itu sudah memenuhi kompetensi, walaupun masih ada 10% yang belum. Ya, yang 10%-nya bisa, tapi tetap Ibu bisa atasi ya? Ya insya Allah Pak, dengan cara tutor sebaya Pak ya. Jadi yang bisa itu mengajari teman-temannya yang 10% yang tidak bisa seperti itu. Baik. Nah, berarti kan kalau semuanya sudah melakukan hal seperti itu, pasti ada dong hal-hal yang sudah mantap yang perlu ditingkatkan di dalam diri Ibu apa? Kalau yang sudah menurut saya ya, kalau yang sudah mantap dalam diri saya mengajar itu, melakukan pembelajaran itu, saya sudah menyiapkan pembelajaran secara berdiferensiasi, mulai dari kontennya. Jadi awal dari sebelum pembelajaran sudah beberapa media-media saya siapkan sesuai dengan gaya belajar mereka. Terus ketika prosesnya saya juga sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka. Saya kelompokkan yang auditory, kinestetik, visual, semua sudah saya kelompokkan. Jadi mereka bisa bekerja sama sesuai dengan gaya belajarnya. Nah hasilnya pun mereka melaporkan sesuai dengan gaya belajar mereka untuk presentasi ke depan. Itu yang mantap. Ya mungkin yang harus saya tingkatkan adalah inovasinya. Inovasinya harus saya lebih tingkatkan. Jadi di inovasinya lebih ini lagi agar lebih mantap lagi kali ya. Nah nanti setelah ini tindak lanjut untuk tindak lanjutnya apa tuh? Tindak lanjut saya akan membimbing anak-anak supaya melakukan pengukuran ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kontekstual, tidak hanya dalam mengukur panjang saja, mungkin lebih diluaskan dengan bagaimana cara mengukur luas suatu daerah, mengukur volume suatu bangun, supaya dia bisa melakukan pengukuran yang lebih jauh, yang bisa diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, yang nanti akan mereka temukan dalam kehidupan mereka. Baik Bu Nyimas, dari keterangan-keterangan Bu Nyimas, saya sudah sudah paham apa yang itu saya bisa jadi bangga juga. Anak-anak sudah sampai solusinya atau apapun, Bu Nyimas sudah memiliki alternatif yang sangat bagus sekali ya Bu Nyimas. Baik Bu Nyimas, mungkin nanti kedepannya Ibu bisa mengimbaskan terhadap teman-teman sejawat untuk menggunakan bahwa kita menggunakan pembelajaran itu dengan berdiferensiasi dan sosial emosionalnya juga perlu diterapkan Bu. Jadi tadi Ibu sudah bagus sekali saya lihat. Mudah-mudahan Ibu menjadi guru yang sukses, kedepannya bisa membebaskan teman-teman. Terima kasih Bu Nyimas atas waktunya. Sekali lagi saya mohon maaf jika mengganggu ya. Tidak Pak Teng, saya senang sekali bisa saya dengan Pak Teng, saya sudah jadi lega banget gitu Pak. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya Bu Nyimas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.